Halo semuanya, kembali lagi di channel Regime. Seperti requestan kalian sebelumnya, akhirnya di video kali ini kita akan masuk kembali ke dalam sesi komik manhwa. Sebelum kita mulai untuk membahas, aku mau ngucapin terima kasih atas requestan kalian yang menunggu part kedua dari video ini sejak lama. Dan akhirnya kini kita akan membahasnya. Dan ini dia 5 rekomendasi komik manhwa terbaik dengan MC pengguna sistem part kedua. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai pembahasannya. I just don't fly the card. Cerita dimulai dari seorang pemuda bernama Jian Beran yang merupakan MC kita kali ini. Sudah 3 hari ia mendapatkan sebuah kekuatan sistem. Akan tetapi Jian tidak tahu cara menggunakannya. Kini Jian hidup dengan kesusahan walau akhirnya ia pergi karena muak dengan pamannya yang memperlakukannya seperti pembantu. Di jalan saat Jian kelaparan, ia bertemu dengan seorang Taois yang memberikannya sebuah makanan dan sistem mulai aktif dengan beberapa opsi pilihan. Untuk awalan, Jian hanya mengikuti opsi dari sistem tersebut dan memilih opsi pertama dan meminta agar Taois tersebut menerimanya sebagai seorang murid tanpa mengetahui niat asli dari sang Taois. Rupanya Jian hanya dimanfaatkan sebagai penambang batu, dan setiap kejadian akan memunculkan opsi sistem dan memunculkan pilihan yang berbeda serta hasil yang berbeda pula. Dari beberapa opsi ketiga merupakan pilihan yang paling mudah tanpa adanya resiko. Karena opsi satu pilihan Jian sebelumnya menyebabkan ia bertemu sang Taois yang jahat. Dan setiap Jian memilih opsi ketiga atau opsi terakhir, ia akan mendapatkan 1 poin kekuatan acak yang membantu menguatkan dirinya. Setelah mengetahui cara main dari sistem yang ada pada dirinya, kini Jian dapat menghindari segala macam masalah yang akan terjadi nantinya. Apalagi setiap poin yang didapatkan akan menjadikan Jian semakin kuat. Mampukah Jian menggunakan sistem untuk bertahan dari pilihan yang dapat menimbulkan masalah kepada dirinya dan hidupnya nanti? I'm an evil god. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang pemuda tampan yang merupakan MC kita kali ini yang bernama Qian. Ia merasa jengkel dengan kehidupannya karena Qian terlalu tampan dan selalu diikuti oleh para gadis-gadis yang membuat hidupnya kerepotan. Tiba-tiba saat Qian sedang melamun, ia dihadapkan oleh sebuah truk berkecepatan tinggi yang langsung menabrak dirinya dan ia pun berakhir tewas di tempat. Akan tetapi MC kita ini tidaklah mati, melainkan jiwanya pindah ke sebuah tempat yang baru atau dunia lain. Bagaimanapun kini Qian yang merupakan roh dihadapkan oleh sebuah tubuh seorang pemuda yang namanya sama seperti dirinya. Akan tetapi pemuda tersebut akan mati karena disebabkan oleh istrinya yang bernama Qin Kichi yang ingin mengendalikan tubuhnya. Di saat Qin Kichi datang dan ingin membunuhnya, tiba-tiba Qian tertarik ke dalam tubuh pemuda tersebut dan berhasil menjadi dirinya. Atas hal itu, istrinya terkejut karena pemuda yang merupakan Qian yang sekarang masih sehat walafiat. Kini Qian harus mencari cara untuk menyelamatkan hidupnya dari sang istri yang akan membunuhnya. Tentu saja Qian mendapatkan sebuah sistem ajaib yang akan membantunya meningkatkan kekuatan, yaitu dengan cara mengumpulkan poin yang banyak. Poin tersebut ia dapatkan dari reaksi orang-orang terhadap dirinya, seperti marah, kesal, jengkel, dan yang lain. Dan sistem juga memiliki explore ke dunia lain dan tubuh yang berbeda untuk mendapatkan poin emosi dari dunia lain agar dapat digunakan pada tubuh aslinya. Seperti apa perjalanan seru dan lucu Qian dalam mengumpulkan poin emosi, langsung aja kalian OTW ke link yang ada di deskripsi. Harmonious Emperor. Cerita dibuka dengan seorang MC yang bernama Men Changji. Ia merupakan pemuda yang suka sekali dengan kucing. Di saat ia sedang dalam perjalanan pulang sehabis berbelanja, tiba-tiba dirinya melintas ke sebuah ruang dimensi yang tidak diketahui. Dan sekarang dihadapkan oleh seekor kucing raksasa yang langsung menerkamnya. Meng Changji yang kesulitan menahan tangan kucing tersebut meminta bantuan, dan muncul suatu sistem yang sedang menginstalasi data sebelum dapat digunakan. Selagi menginstalasi dan hampir selesai, sang kucing menyerang sistem tersebut yang membuat kegagalan pada sistem.
Atas hal itu, sistem mengalami error dan melakukan perlindungan darurat untuk Meng Changji agar tidak terbunuh, yaitu dengan cara mengubah kucing raksasa tersebut menjadi seorang perempuan dengan wajah yang sangat cantik dan menawan, yang membuat Meng Changji sangat terpukau. Dan secara tiba-tiba, sistem kembali aktif dan mentransfer mereka berdua ke dunia lain. Meng Changji yang merupakan roh mendapati dirinya dihadapkan oleh sesosok pemuda yang telah mati yang namanya sama seperti dirinya. Di saat datang tabib perempuan yang membantunya, tiba-tiba Meng Changji terhisap masuk ke dalam tubuh pemuda tersebut. Singkatnya, Meng Changji kini mengetahui bahwa jika ia ingin naik level, ia harus mengumpulkan poin sistem, yaitu harmoni poin yang didapatkan dengan cara mengejutkan orang-orang. Dan kucing raksasa tersebut kini menjadi kucing yang lucu yang dapat membantunya mengatur sistem dan menemani perjalanannya. Seperti apa petualangan Meng Changji dalam mengumpulkan poin agar dapat kabur dari tempat tersebut, dan siapakah sosok perempuan yang Meng Changji temui yang kini menjadi bagian dari sistem? To be the Castellan King. Di awal cerita kita diperlihatkan MC kita yang bernama Liu Feng terkena sengatan listrik saat ia sedang bermain komputer. Karena hal tersebut secara tidak sengaja mengaktifkan sebuah portal yang dapat membawanya ke dunia lain. Sudah beberapa bulan Liu Feng berada di dunia tersebut. Kini tujuan awalnya adalah untuk membuat sebuah hotel di tempat tersebut. Dengan cara Liu Feng ingin membeli sebuah bar untuk dijadikan hotel. Akan tetapi di saat perbincangan muncul sang baron bernama Bar Carter dan putranya yang ingin menawarkan sebuah kota untuk dijual, yaitu kotanya sendiri yang bernama Kota Qiang. Awalnya sang baron tersebut ingin meminta harga 100 koin emas untuk dijual, namun Liu Feng yang merasa harganya terlalu mahal membuat baron memutuskan harga 30 koin emas untuk kotanya. Tentu saja hal itu membuat Liu Feng curiga. Walau begitu, Liu Feng terima dengan cara membarter gelas kaca yang ia punya sebagai pengganti dari 30 koin emas. Sampainya Liu Feng di kota Qiang, ternyata kota tersebut tidaklah sesuai dengan yang diharapkannya. Apalagi warga yang sangat marah karena ada penggantian pemilik baru yang dapat mensengsarakan kota dan warganya. Walau begitu, sekarang Liu Feng sudah dinobatkan sebagai pemilik baru dari kota tersebut. Kini Liu Feng pergi ke penjara kastil untuk melihat hadiah apa yang dimaksud oleh sang baron. Dan ternyata yang dimaksud itu adalah seorang perempuan ras kucing yang sangat lemah. Di saat Liu Feng membantunya, ternyata kucing itu langsung menyerangnya. Walau begitu, akhirnya perempuan tersebut pingsan dan dibawa oleh Liu Feng untuk diobati. Bagaimana perjalanan Liu Feng sebagai pimpinan kota Qiang yang akan membawa kota tersebut ke dalam kesejahteraan? Cerita komik ini sebetulnya sudah Jimmy jelaskan. Akan tetapi karena perihal takedown di video sebelumnya, jadi Jimmy bahas ulang. Dan juga komik ini memiliki lebih dari 380 chapter, jadi bisa kalian maraton sampai puas. The Villain of Destiny. Cerita dimulai saat hari penobatan putra suci Tai Quan. Sang MC kita yang bernama Gu Changge merupakan seorang villain dan merupakan orang dunia atas yang secara tidak sengaja berpindah ke dunia Quan Huan. Kini dirinya merupakan villain yang sangat kuat dan Gu Changge kini dihadapkan oleh sang MC hero yang bernama Ye Chen. Ye Chen bersikeras menentang acara Gu Changge karena menurutnya Gu Changge akan selalu menindas orang-orang dan akan mengambil perempuan yang ia sukai. Dan di sisi lain, MC kita yang merupakan seorang villain ini mempunyai kedudukan yang sangat kuat, apalagi ada sistem yang akan membantu Gu Changge. Tugas Gu Changge adalah untuk menurunkan poin keberuntungan Ye Chen dengan cara agar semua orang yang memihak dan mendukung Ye Chen akan berpaling dan memihak Gu Changge. Dengan cara itulah Gu Changge atau MC kita ini dapat mengurangi poin keberuntungan Ye Chen dan dapat membunuhnya nanti serta mengambil peran karakter utama dalam dunia tersebut. Bisakah Gu Changge, sang villain kita ini, membuat Ye Chen, sang MC dunia, jatuh dalam keadaan seburuk-buruknya dan mengambil perannya sebagai MC karakter villain? Cerita selanjutnya akan sangat seru. Bisa dibilang komik ini Jimmy sangat sarankan untuk kalian baca. Karena Gu Changge sangat berasa sekali sebagai seorang villain yang kuat dan licik. Cocok banget buat kalian yang suka karakter anti-naif. Oke, itu dia 5 rekomendasi komik manhwa terbaik dengan MC pengguna sistem part kedua. Pastinya setiap video yang Jimmy rekomendasikan sudah Jimmy baca terlebih dahulu komik-komiknya.
Jadi kalian jangan sungkan untuk membacanya karena Jimmy sudah memilihkan komik-komik yang seru untuk kalian baca. Oke, gitu aja dulu. Selalu tunggu video baru dari channel ini. Dan jangan lupa dukung Jimmy dengan cara subscribe dan like, supaya next kita akan bahas komik-komik yang seru dan menarik lagi. Oke, makasih atas waktunya. Kita akan berjumpa next time. Selalu sehat selalu dan see you. Bye-bye.